Halo teman-teman semua, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar terkait pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Yang kemarin kita sudah belajar terkait persamaan. Kali ini kita akan belajar terkait pertidaksamaan. Kita langsung ke materinya. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan pangkat satu menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi, sebenarnya dengan persamaan itu ada beberapa kesamaan. Yang pertama, dia memiliki satu variabel, sama ya, memiliki satu variabel kan kalau persamaan. Yang kemudian variabelnya pangkatnya satu, begitu juga dengan persamaan. Yang membedakan itu ya adalah kalau persamaan ya, kalau persamaan kemarin itu kan dan mereka keduanya pertidaksamaan atau persamaan itu kalimat terbuka. Bedanya kalau persamaan itu tandanya dengan sama dengan ya, kalau tulis di sini aja ya. Ya kalau persamaan itu dengan sama dengan, kalau pertidaksamaan itu dengan tanda ketidaksamaan kayak gini. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang keempat ini atau sama dengan. Itu aja yang membedakan, tapi tetap kalau namanya pertidaksamaan linear satu variabel, dia memiliki satu variabel aja ya, hanya memiliki satu variabel dan dia pangkat variabelnya satu. Misalkan dicontohkan ada x plus y lebih dari 6, y min 2 lebih dari sama dengan 2, 7 plus y kurang dari y plus, ini 3 aja, 3y plus 2. Diminta untuk menentukan apakah ketiga persamaan ini pertidaksamaan atau bukan. Kita cek satu-satu. Yang pertama ya, yang pertama kita cek x plus y lebih dari 6. Kita tahu oh dia menggunakan tanda pertidaksamaan benar. Tapi yang kedua apa yang salah? Ya benar, dia memiliki lebih dari satu variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Ini berarti bukan. Yang kedua, oke, variabelnya 1. Kemudian pangkat variabelnya 1. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan, berarti ini benar. Yang ketiga, variabelnya apa? Y 1 juga, menggunakan ini juga. Ada yang bingung, kenapa ini pertidaksamaan padahal kedua ruas ada. Ini kan kalau misalkan disederhanakan, tetap aja variabelnya terdiri dari satu variabel. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang kemarin ya, kalimat terbuka yang memiliki sebuah variabel yang dinyatakan dengan bentuk AX plus B lebih dari 0 atau AX plus B lebih dari kurang dari 0. Oh maaf ya, ini tandanya salah. Ini harusnya lebih dari sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan ya. Soalnya kalau kita pakainya sama dengan, dia persamaan bukan pertidaksamaan. Kemudian sifat-sifatnya, ini harus diingat nih. Jadi kita ingat ya, yang di sini namanya dia ruas, ruas kiri. Yang di sini ruas kanan. Persamaan juga ada ruas kiri, ruas kanan. Jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan tetap. Ya, jadi tetap. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagikan dengan sebuah bilangan positif, maka tandanya juga tetap. Tapi jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, ya, sebuah negatif, oke kan? Maka pertidaksamaan harus diubah. Ya. Jadi tandanya berubah. Misal, ya nanti kita belajar lah. Tandanya dari kurang dari, maka akan jadi lebih. Tandanya ini
lebih dari sama dengan, jadi tandanya jadi kurang dari sama dengan. Menambah atau mengurangi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama, itu juga harus. Ini tapi gini, catatannya di sini nih ya, catatannya di sini. Ya, catatannya di sini supaya jadi kalau misalkan dikali atau dibagi, tapi kalau dikali atau dibagi dengan bilangan yang positif, tandanya nggak berubah. Tapi kalau misalkan dikalinya dengan bilangan negatif, maka tandanya baru berubah. Nanti kita akan belajar. Oke, sekarang kita latihan. Oke ya, kita latihan cara menyelesaikan. Nah, di sini dengan menambah atau mengurang kedua ruas. Jadi sebenarnya penyelesaian itu sama seperti persamaan ya, sama seperti persamaan, mencari nilai x-nya berapa. Tapi kan kalau misalkan persamaan itu dia nilainya cuma 1, tapi bisa jadi kalau pertidaksamaan itu kan lebih dari 8, berarti 9, 10, nah, tergantung dia bilangan apa ya. Oke, kita di latihan ada carilah penyelesaian. Ya, carilah penyelesaian x plus 6 lebih dari 8. Ini pertidaksamaan ya. Dia ada x plus 6 lebih dari sama dengan 8. Kemudian dari sini dicari. Kan kita mau mencari sebenarnya itu sama aja, kalau carilah penyelesaian itu cari nilai dari variabel itu berapa gitu. Caranya berarti ini yang di ruas kiri itu kan masih ada konstanta ya. Konstanta ini supaya hilang. Yang 6 ini supaya hilang. Berarti dia harus ditambah atau dikurang, karena dia positif berarti harus dikurang ya. Harus dikurang 6. Tapi harus adil. Antara ruas kiri dan ruas kanan juga harus adil. Ketika di ruas kiri ya dikurang 6, berarti di ruas kanan juga harus dikurang 6. Jadi x plus 6, nah ini diubah supaya mudah, min 6 lebih dari sama dengan 8 min 6 gitu ya. Kenapa seperti ini yang tadi? Supaya di ruas kiri ini hanya tinggal x-nya aja, karena yang kita mau cari nilai x-nya. Setelah itu baru kita operasikan x tetap ditambah 0 ya. Oke. Lebih dari sama dengan 8 dikurang 6 itu 2. 0-nya kita abaikan, berarti x lebih dari 2. Ya. X-nya lebih dari 2. Tapi kalau misalkan kalian dimintanya carilah himpunan penyelesaian HP-nya gitu kan. Misalkan HP-nya itu adalah bilangan asli. Udah belajar kan? Nah, ya, bilangan asli. Kalau udah belajar, kalau kayak gini langsung aja. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. HP-nya ingat ada kurung kurawal gini. Lebih dari sama dengan. Kalau misalkan ada sama dengannya berarti angka 2-nya itu ikut. Karena dia lebih dari berarti ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Tapi beda kalau di sininya dia tidak ada sama dengannya, berarti 2-nya tidak ikut karena lebih dari 2 gitu kan. Jadi ya, tergantung HP-nya seperti itu. Tapi teman-teman kalian juga bisa sebenarnya menyelesaikan tanpa ini. Langsung seperti cara pindah ruas. Ini kan kita supaya salah satu ruasnya variabelnya itu cuma terdiri dari variabel itu sendiri, tapi bisa dengan cara yang kedua, yang seperti penyelesaian persamaan. X plus 6 lebih dari sama dengan 8. Sama yang sejenis mana? Oke, 6 sama 8. Berlaku juga ya syarat pindah ruas. Tetap sama ketika dia pindah ruas,
maka tandanya dari positif menjadi negatif. X lebih dari, karena kan kita mau ini ya, 8, ini dari positif berarti pindah ke 6. Berarti X lebih dari sama dengan 2. Hasilnya sama. Kalau misalkan cari HP pun sama. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut yang kedua. Yang tadi lebih dari, sekarang kurang dari. Sama, ini juga misalkan HP-nya itu bilangan asli, supaya mudah ya, supaya kita langsung belajar. Oke, menambah atau mengurang nomor 2, langsung X min 4 kurang dari sama dengan 6 ya. Berarti kalau misalkan ini negatif, supaya 4-nya itu habis berarti harus dijumlah. Oke, masih pakai ini X min 4 berarti ditambah berapa? Yes, benar, tambah 4. Kurang dari sama dengan 6. Di sini juga dikurang, ditambah 4 juga. Baru kita sederhanakan. Ini berarti X plus 0 ya, kurang dari sama dengan 10. Atau X kurang dari 10 ya. Karena dia bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, dan dia tidak negatif dan tidak koma-koma, bulat jadi. Tapi bilangan bulat yang positif. Oke, kurung kurawal karena dia kurang dari 10 ya, kurang dari 10, dia tidak negatif, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya ikut enggak? Ingat, kurang dari 10 atau sama dengan, ada sama dengannya, berarti 10-nya ikut. Kalau tidak ada sama dengannya, 10-nya tidak ikut. Yang di sini ya, kenapa dituliskan titik-titik? Karena bisa 6, 7 sampai banyak, karena dia lebih dari, bukan kurang dari. Penyelesaiannya sama, bisa juga dengan cara yang pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas, X min 4 kurang dari sama dengan 6. Berarti X kurang dari 6, ini pindah ruas jadi positif. Berarti X kurang dari sama dengan 10. Sama aja ya, masih sama ya, sifat yang pertama. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang positif yang sama. Yang tadi ya, membagi supaya sama-sama, yang tadi syaratnya ya, kalau misalkan dibagi dengan positif maka tandanya ini tidak berubah. Tapi kalau misalkan dengan negatif maka tandanya berubah. Kita selesaikan ya, sama HP-nya juga. Oke, ini bilangan asli juga, supaya kita cari HP. Oke, kita lanjut, langsung kita selesaikan. Tulis ulang, 2X min 4 kurang dari 10 ya. Oke, langkah yang pertama yang tadi, sama-sama yang dari suku. Ini kan suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku. Sukunya yang di sini ya, yang konstanta yang dekat dengan X-nya ya, itu harus dihilangkan. Berarti 2X min 4 berarti harus, karena min ditambah yes, benar, tambah 4. Oke, hitam, lupa ambil 10 yang di sini plus 4. Berarti ini 2X, langsung aja ya, ini 0 kurang dari 14. Kemudian kan kita yang diminta itu, kalau penyelesaian itu kan kita nyari nilai variabelnya, nggak mungkin 2X kurang dari 14. Berarti X-nya berapa? Supaya dia nilai jadi 1 berarti sama-sama dibagi
Oke, sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 ya. Ininya 2-nya itu aja ya. Nah, warnanya beda aja supaya nilainya 1 ya. Oke, berarti ini tinggal X karena 2X dibagi 2, 1X ya. Tuh 7. Karena dia bilangan asli kurang dari 7, berarti HP-nya. Oh, nanti aja lah ya supaya rapi. Oke. Tandanya berubah nggak? Coba dilihat. Tandanya nggak berubah ya, kenapa? Karena dia dibagi oleh yang positif. Nanti kalau misalkan kita ada contoh yang negatif ya. Oke. Bisa tanpa yang ini, langsung aja 2X min 4 ya, jadi boleh pakai cara 1, cara 2 juga boleh. 10. Langsung aja yang sejenis dikumpulkan. Oke, tetap sama, berarti 10 plus 4. Berarti 2X kurang dari 14. Sama-sama dibagi 2, berarti ini X kurang dari 7. Berarti HP-nya berapa? Ingat kalau penyelesaian harapannya yang paling kecil ditulis terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ikut nggak? Ingat nggak ada sama dengannya, berarti 7-nya tidak ikut. Kenapa ini 0 tidak ikut? Karena dia bilangan asli, bukan bilangan cacah. Paham ya? Kita contoh yang keempat. Ini dengan tanda yang negatif ya. Kalau yang positif sifatnya, tadi kan kalau dibagi dengan yang positif, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau misalkan dibagi dengan yang negatif, tandanya itu berubah dari misalkan kurang dari, berubah jadi, ini berubah ya, berubah jadi lebih dari. Atau sebaliknya, kalau kurang dari sama dengan, dia berubah jadi lebih dari sama dengan. Atau sebaliknya juga. Kita cari ya. Berarti 3 min 4X lebih dari sama dengan 19. Sama kita pakai cara 1, ini positif. Ya, di sini positif. Maka kita kurangkan. Berarti min 3 ditambah Oke, 3. Karena ini yang mau dihilangkan kan, jadi dia min 3, yang di sini positif jadi ubah dulu warnanya, plus 3 min 4X lebih dari sama dengan 9. Karena di sini dikurang min 3, di sini juga harus dikurang min 3. Kita selesaikan. Oh, ini sama ya, himpunannya juga bilangan asli. Oke, 0 ya, langsung aja min 4X lebih dari sama dengan 16. Nah, di sini nih tandanya. Kalau di sini, ini kan kalau misalkan supaya jadi nilai X-nya itu harus dibagi sama-sama dibagi negatif 4. Karena negatif bagi negatif harusnya positif ya. Berarti ini harus dibagi dengan ngikutin koefisien dari X-nya ini. Oke. Sama-sama dibagi. Dan kita ingat bahwa ketika dibagi dengan yang negatif tandanya ini ya, ini berubah. Jadi X dari lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan berapa? Positif bagi negatif 4 ya. Jadi dia berubah. Ya, positif jadi sama dengan. Ingatnya itu aja. Atau supaya mudahnya yang tadi. Ya, di sininya kalau di sini negatif ya, pasti di sini juga akan berubah. Atau cara penyederhanaan langsung. Biasanya kalau saja pakainya yang kedua ini nyelesainnya. Tinggal kita pakai konsep yang ininya yang di akhirnya aja.
Jadi langsung aja min 4x 19, karena ini positif pindah ruas jadi negatif. Jadi 4x stepnya juga dia lebih cepat. Oke, sama-sama dibagi negatif ya, jadi x kurang dari sama dengan min 4. Karena ini ya, yang di sininya sama, ini ya sama. Berarti HP-nya karena dia bilangan asli. Oh, ini bukan bilangan asli berarti ya. Salah kalau misalkan bilangan asli. Karena bilangan asli itu tidak lebih dari bilangan bulat ya. Kita itu bilangan bulat aja deh. Oke, berarti kalau kurang dari atau sama dengan min 4, berarti min 4, min 5. Ya, kalau kurang dari ya, kalau negatif itu semakin besar angkanya berarti semakin kecil. Tapi kebalikan kalau misalkan dia punya positif, kalau semakin besar ya dia semakin besar. Dan seterusnya ini. Itu ya. Jadi sebenarnya lebih hati-hati itu yang di contoh ketiga itu kan kalau misalkan dibaginya dengan yang positif aman ya, tidak berubah. Ya lebih hati-hati di sini yang konsep atau sifat dari pertidaksamaan ini. Jadi kalau misalkan dibagi untuk menyelesaikan X sama dengan dia dibagi kedua ruas dengan yang negatif, ingat tandanya dia harus berubah. Oke, nah yang kelima, ini contoh terakhir sepertinya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel 3x. Nah, ini ada beberapa ya. 3x min 2 lebih dari 2x plus 2. Kedua ruas ada x-nya gitu ya. Lebih enak yang kayak tadi cara kita yang kedua, yaitu dengan pindah ruas. Jadi misalkan ada 3x, kita kumpulkan yang sejenis. Tandanya sama ya. Ini dari positif jadi negatif, pindah ruas ya. Kemudian 2, ini dari negatif jadi positif. Ini udah ditentukan nih. X merupakan anggota ini, diminta cari HP-nya yang kayak tadi. Berarti 3x dikurang 2x. Ya tinggal 1x ya. Lebih dari, oh ini kok udah 4 sih, udah hasilnya nih. Sorry ya. Ya di sini ya dari negatif, di sini jadi positif 4. Berarti X lebih dari 4. X-nya lebih dari 4. HP-nya oke. 4 ikut nggak? Nggak ikut. Kenapa? Karena dia nggak ada sama dengannya. Berarti langsung ke 5. Di sini ya, nyari di sini. Ini kan 5, 6, 7 sampai 15. 6, 7, 8, 9 titik sampai 15 anggotanya. Kita pilih dari sini seperti itu. Kalau misalkan X kurang dari 3 berarti cuma 1 sama 2 seperti itu. Gampang ya teman-teman, mudah-mudahan bisa. Yang penting yang tadi konsep dari sifatnya tadi. Lebih sih kalau kita mau pahami, lebih kita harus hati-hati yang ini ya. Ketika kedua ruas itu dibagi dengan yang positif, yang negatif, itu aja yang berubah. Kalau yang lainnya hampir sama seperti kita menyelesaikan persamaan. Ingat di matematika itu yang paling penting yaitu latihan gitu kan. Namanya belajar pasti ada saatnya kita salah, tapi ada saatnya berarti ketika kita salah kita harus memperbaiki. Begitu pula matematika itu sebenarnya gampang kok, gampang. Pelan-pelan pasti kita bisa, asal mau belajar dan mau latihan. Mungkin cukup, semangat, perbanyak latihan, dan anggaplah matematika seru karena ketika kita menyelesaikan suatu soal kita ada jawaban, itu ada kepuasan tersendiri. Semangat, terus semangat, terus semangat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.